Selamat pagi anak Pak Guru sekalian. Kita kembali daring. Kita kembali memulai pembelajaran kita hari ini dengan masih topik yang sama, tema 1, subtema 2. Kita fokus ke bidang studi bahasa Indonesia. Jadi anak Pak Guru sekalian, kita mulai aja pembelajaran kita hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Ya Bapa, kami memulai pembelajaran kami hari ini. Berkati kami Bapa supaya kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Doa yang kami sampaikan Bapa melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, ini dia Pak Guru. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu melakukan wawancara tentang jati diri keluarga. Ini dia nanti tentang keluarga kita. Kita akan mengadakan wawancara sesama anggota keluarga kita. Yang kedua, siswa mampu menulis cerita dengan kosakata yang tepat tentang jati diri kita dan keluarga kita. Itu hasil wawancara tadi, nanti kita buat kayak cerita pendek dia. Itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai itu, kita harus tahu dulu apa arti wawancara. Wawancara yaitu mencari informasi penting dari seseorang yang mengetahui sesuatu hal yang penting. Orang yang diwawancara itu siapa saja anak-anak Pak Guru? Biasanya orang yang kita wawancarai itu orang yang pintar, orang yang mengetahui suatu masalah. Seperti kepala pemerintahan. Itu kepala pemerintahan anak Pak Guru sekalian bisa kita pilah-pilah dari Bapak Presiden, Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, atau Kepala Desa. Pokoknya yang memimpin dalam sebuah pemerintahan. Yang kedua, pakar atau ahli. Pakar atau ahli ini yaitu misalnya kita mau menanyakan tentang orang-orang yang mengetahui tentang tumbuh-tumbuhan. Kita jangan tanya sama yang tidak tahu tumbuhan. Kita tanya sama yang betul-betul tahu tentang tumbuhan. Itu dia. Yang ketiga, saksi mata. Ini saksi mata. Saksi mata ini biasanya orang yang langsung melihat kejadian. Misalnya ada kebakaran di satu tempat. Kita nggak boleh tanya orang yang di luar kota, tapi yang kita tanya orang yang ada di tempat itu. Maka disebut saksi mata. Dan masih banyak lagi orang-orang penting yang lain yang bisa kita tanyakan. Seperti nanti wawancara kita tentang keluarga. Yang mengetahui diri kita dari kita bayi itu orang tua, ayah, ibu, kakak-kakak kita yang sudah mengerti. Tidak mungkin orang lain, orang luar tahu kita dari bayi, berapa tahun, berapa umur kita, apa kita. Itu semua hanya orang tua yang tahu. Maka bilang yang mengetahui sesuatu hal yang penting, itu dia. Langkah-langkah melakukan wawancara yaitu kita mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan kita tanya. Jangan nanti kita pertanyakan ternyata soal-soalnya nggak siap kita. Jadi nanti kita bingung sendiri apa yang mau kita tanyakan. Bisa 2 kali kita tanyakan soal yang sama. Misalnya siapa nama bapak? Karena nggak ada daftar pertanyaan kita, nanti setelah beberapa pertanyaan siapa nama bapak, kita tanya lagi gitu. Nanti jadi bermasalah atau membuat pertanyaan itu double atau 2 kali atau 3 kali. Itu dia. Yang kedua, memilih kata yang tepat agar pertanyaan tidak membuat narasumber marah atau tidak menjawab pertanyaan. Nah ini, bapak kok terlambat gitu. Kenapa bapak terlambat? Dia akan marah dengan begitu. Jangan buat dia marah. Atau kalau kita tanya gini, bapak dari mana? Dari sini. Bapak berapa istrinya? Dia akan marah. Karena itu hal-hal pribadi. Jadi jangan tanya hal-hal pribadi.
maka dia akan marah atau tidak mau menjawabnya. Yang ketiga, daftar pertanyaan yang kita gunakan itu apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa, di mana, dan berapa. Itu daftar pertanyaannya. Jangan lari dari situ, nanti jadi apa? Beda jawaban yang diharapkan. Ini dia. Membuat pertanyaan dengan mencari informasi tentang pertumbuhan makhluk hidup, dan kita bertanya tentang pertumbuhan manusia dari bayi. Nah, ini anak Pak Guru sekalian, kita itu lahir dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Yang kita tanyakan ini nanti sama orang tua kita. Siapa nama anak tersebut? Siapa namamu? Nanti tanya sama orang tua, siapa namaku? Ada itu namanya kayak saya, nama saya Paul Melki Dorothea. Tapi waktu kecil saya nggak nama si Paul, nama saya dipanggil, tapi si Melki gitu. Ada nama kecilnya, jadi orang tua tahu. Berapa berat saat lahir? Nah, itu nanti mama sama bapak tahu itu. Berapa tinggi badan saat lahir? Itu juga. Berapa berat badan sekarang? Berapa tinggi badan sekarang? Di mana kamu lahir? Ibu bapak tahu itu. Apa makanan kesukaanmu? Itu nanti ibumu paling tahu apa kesukaanmu. Apa hobinya? Apa ciri-ciri khusus dirimu? Itu dia. Nah, berikut ini ada teks di sini. Teks ini nanti Pak Guru lihat, anak-anak Pak Guru lihat sekarang di PowerPoint yang Pak Guru kirim. Ini video PowerPoint yang Pak Guru kirim, nanti ada teksnya jelas terbaca, oke? Nah, coba lihat halaman yang paling bawah. Dari teks di atas kita dapat mengetahui ciri-ciri dari narasumber yang ingin kita wawancarai. Nah, penjelasannya, narasumber, apa itu narasumber? Narasumber yaitu orang yang kita wawancarai. Sedangkan pewawancara adalah orang yang bertanya. Jadi narasumber itu tadi orang-orang penting tadi, kepala pemerintahan, pakar, ahli. Pewawancara itu kayak wartawan, kita lah wartawannya, oke? Anak-anak Pak Guru sekalian, ini latihan nanti di rumah, yaitu silakan melakukan wawancara kepada ayah dan ibu tentang dirimu. Ini dia, oke? Setelah kau wawancarai orang tuamu, anak-anak Pak Guru sekalian, buat cerita pendek seperti contoh yang di atas tadi, bahwa saya lahir begini. Buat cerita pendeknya supaya anak-anak Pak Guru mengetahui jati dirimu. Oke, anak-anak Pak Guru, itu saja. Terima kasih. Horas.